Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Gus Dai dan masih pembahasan seputar menolak mazhab Wahabi. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam mengajarkan keseimbangan, kasih sayang dan toleransi, namun dalam sejarah perjalanan umat Islam muncul aliran-aliran yang membawa paham berbeda terhadap ajaran Islam. Dan tentu salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah Wahabi ini. Yang dari kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang Wahabi. Wahabi, saya tegaskan lagi, gerakan yang bermula dari Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengklaim bahwa ingin memurnikan ajaran agama Islam dari apa yang dianggapnya sebagai bid'ah, khurafat, syirik, tahayul. Sekilas memang tampak baik, sekilas memang baik, sekilas memang maksudnya adalah tampaknya baik. Namun dalam prakteknya gerakan ini justru menimbulkan berbagai persoalan besar dalam umat Islam. Mengapa sih Wahabi itu dianggap berbahaya? Kenapa? Pertama, Wahabi itu cenderung menyempitkan makna Islam. Jadi mereka itu sering menganggap bahwa umat Islam yang berbeda pendapat atau berbeda praktik sebagai sebuah kesesatan. Bahkan ada yang bilang kafir. Ini kan berarti sangat berbahaya karena menimbulkan perpecahan di dalam umat Islam. Yang kedua, Wahabi ini menolak ajaran-ajaran yang sifatnya itu tradisi, yang itu sudah lama hidup dalam kehidupan masyarakat Islam, seperti ziarah kubur, maulid nabi, tahlilan, dan bentuk kecintaan kepada ulama ataupun orang-orang yang soleh. Padahal praktik-praktik ini tentu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan juga selama dilakukannya itu dalam batas syariat, maka ya enggak masalah, enggak apa-apa gitu loh. Yang ketiga, kenapa Wahabi ini bisa kita sebut sebagai berbahaya? Ketiga, Wahabi cenderung anti terhadap mazhab, walaupun dalam kajian-kajian mereka kadang mereka menukil bahwa mereka itu megang mazhabnya adalah mazhab Hanafi, tapi dengan slogan kembali ke Quran dan Sunnah, secara tekstual Wahabi sering mengabaikan ijtihad ulama-ulama yang kompeten ataupun ijtihad ulama-ulama yang sekarang ada, ulama-ulama kontemporer yang sekarang misalnya. Dan inilah yang menjadi kesalahpahaman besar dalam memaknai ajaran agama Islam. Lalu gerakan Wahabi ini secara tidak langsung menjadi inspirasi. Secara tidak langsung, kalau terlalu ketat atau terlalu menyempitkan makna agama Islam, gerakan ini kemudian jadi inspirasi bagi kaum-kaum yang ekstremis atau kaum-kaum fundamentalis. Padahal Islam itu tidak sempit seperti itu. Islam itu tidak sempit seperti itu. Islam itu luas, maknanya luas, banyak. Makanya munculnya banyak pemikiran-pemikiran di dalam Islam itu karena Islam itu luas. Islam itu universal. Nah, Islam itu universal. Quran diturunkan secara universal, dijelaskan oleh hadis. Hadis dijelaskan oleh ijma ulama atau ulama-ulama kita itu yang menjelaskan makna, menjelaskan tafsir, menjelaskan takwil daripada hadis dan daripada Al-Quran, daripada ayat Al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam ini, kepada umat manusia ini. Di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia pemikiran Wahabi itu mulai mempengaruhi sebagian kalangan, terutama melalui media sosial. Kita tahu di media sosial banyak sekali kajian-kajian yang berbau paham-paham Wahabi. Melalui media sosial, lembaga-lembaga pendidikan itu mulai ada yang berbau-bau Wahabi. Ya, dan itu
tidak memiliki pijakan kuat dalam tradisi keilmuan Islam yang ada di Nusantara ini atau yang ada di Indonesia ini. Padahal bangsa kita selama berabad-abad dibimbing oleh ulama yang moderat, yang toleran dan berakhlak tinggi. Sejarah Wali Songo, sejarah ulama-ulama kita itu bagaimana menyebarkan Islam bisa sampai masuk ke tanah Indonesia ini, ke tanah Nusantara ini. Maka karena itulah penting bagi kita untuk kembali kepada Islam yang wasatiyah. Jadi di video sebelumnya kami menyebutkan ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah. Dan itu kita pegang dalam lingkup atau dalam lingkaran yang wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Wasatiyah itu adalah wusto, tengah-tengah. Wasatiyah itu adalah moderat. Orang moderat itu tengah-tengah, tidak terlalu liberal dan juga tidak fundamental, tengah-tengah. Kata Nabi juga khairul umur ausatuha. Sesuatu yang baik itu baik-baiknya sesuatu atau baik-baiknya perkara itu adalah ausatuha, tengah-tengahnya ya, bukan terlalu kiri nanti liberal, terlalu kanan juga nanti fundamental, tapi tengah-tengah saja. Khairul umur ausatuha. Maka Islam di sini kalau kita pegang wasatiyah mengajarkan adanya hikmah, adanya musyawarah, adanya kasih sayang, dan tentu Islam itu adalah cinta damai, mengajarkan cinta damai atau kedamaian. Islam yang memuliakan perbedaan dan menghargai ijtihad para ulama. Ulama-ulama besar kita dulu itu kayak Al-Ghazali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, berbeda itu sudah apa ya? Sudah biasa bagi ulama-ulama kita, bagi tokoh-tokoh kita itu berbeda itu sudah biasa. Berbeda dalam masalah hal ijtihad itu sudah biasa. Yang penting tidak saling menjustifikasi antara satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar umat ini tidak terpecah belah. Seperti itu. Jadi agar ukhuwah Islamiyah kita ini tidak terpecah belah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita agak kritis terhadap pemikiran orang-orang Wahabi ini yang tentunya kedepannya mungkin bisa merusak kerukunan umat Islam. Saya tidak fitnah, tapi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi seperti itu. Walaupun di sisi lain juga pasti punya sisi positifnya, punya sisi negatifnya. Tapi kita ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ya kan. Kemudian kita berbenah diri saja, ya kita berbenah diri dan harus diwaspadai. Jangan sampai menjustifikasi, tapi harus mewaspadai saja dengan kita melihat beberapa hal yang memang terjadi belakangan ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ya. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.